warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Tamara dengan NIM 23042184. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dosen pengampu Hera Hastuti, SPD, MPD. Pada tugas akhir kali ini, saya akan membuat video terkait materi kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal di Indonesia adalah perkumpulan pengetahuan, nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang lahir dari kehidupan masyarakat lokal sebagai hasil interaksi mereka dengan lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Kearifan lokal mencerminkan kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola hubungan dengan alam, sesama manusia, dan pencipta, serta diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, etnis, budaya, dan agama yang ada di tiap daerah. Karakteristik dari kearifan lokal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan konteks lokal. Setiap kearifan lokal bersifat spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, dinamis. Kearifan lokal dapat berubah dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai inti. Yang ketiga yaitu bersifat universal dan lokal. Meskipun tumbuh di komunitas lokal, nilai-nilainya seringkali bersifat universal seperti gotong royong dan toleransi. Yang keempat, mencerminkan keharmonisan. Fokus utama kearifan lokal adalah menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Fungsi dari kearifan lokal yang pertama yaitu pelestarian lingkungan. Nilai-nilai tradisional seringkali menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya yaitu larangan adat dalam membakar hutan secara sembarangan di Kalimantan. Fungsi yang kedua yaitu pengendalian sosial. Kearifan lokal berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Contohnya hukum adat yang melarang tindakan asusila di komunitas tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu identitas budaya. Setiap daerah memiliki keunikan budaya yang menjadi identitas masyarakat lokal. Fungsi yang keempat yaitu pemersatu masyarakat. Tradisi dan adat menjadi alat pemersatu dalam komunitas. Contohnya tradisi gotong royong dalam kegiatan sosial atau keagamaan. Yang kelima, fungsinya yaitu pengembangan ekonomi lokal. Kearifan lokal mendukung praktik ekonomi berbasis komunitas seperti tenun tradisional, kerajinan tangan, dan pasar adat. Contoh kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem subak di Bali. Subak adalah sistem irigasi tradisional masyarakat Bali yang mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, serta dilandasi oleh filosofi Trihita Karana, yang artinya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Contoh kearifan lokal yang kedua yaitu gotong royong. Nilai gotong royong menjadi landasan hidup masyarakat di berbagai daerah, seperti membantu membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau juga menyelenggarakan acara adat. Contoh yang ketiga yaitu kearifan lokal di Papua, yaitu Sasi. Sasi adalah tradisi adat melarang pengambilan sumber daya alam tertentu selama periode waktu tertentu untuk menjaga kelestariannya. Contoh yang keempat yaitu rumah adat dengan filosofi lokal. Banyak rumah adat di Indonesia dibangun sesuai dengan prinsip kearifan lokal. Contohnya rumah gadang di Sumatera Barat yang tahan gempa dan memiliki fungsi sosial dalam adat Minangkabau. Yang kelima yaitu tradisi petatah petitih di Minangkabau. Ungkapan seperti alam tak kambang jadi guru menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau belajar dari lingkungan alam untuk menjalani kehidupan. Poin berikutnya yaitu pentingnya kearifan lokal untuk masa depan. Yang pertama yaitu sebagai landasan pendidikan karakter. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan dalam pendidikan untuk menanamkan nilai moral, toleransi, dan tanggung jawab kepada generasi muda. Yang kedua, mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip kearifan lokal seringkali mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas. Yang ketiga, menghadapi globalisasi. Kearifan lokal dapat menjadi benteng budaya dalam menghadapi homogenisasi budaya global.
Yang keempat, pemecahan konflik sosial. Banyak nilai dalam kearifan lokal yang dapat digunakan untuk memediasi konflik, seperti musyawarah dalam adat Jawa atau deliberasi di budaya Batak. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi ini yaitu kearifan lokal di Indonesia adalah harta tak ternilai yang mencerminkan identitas, kebijaksanaan, dan keberlanjutan budaya masyarakat lokal. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman, kearifan lokal berperan penting sebagai pedoman moral, pelestari lingkungan, dan penguat solidaritas sosial. Upaya untuk melestarikan dan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan modern perlu terus dilakukan untuk menjaga keberagaman dan keutuhan bangsa. Sekian pemaparan materi dari kearifan lokal untuk memenuhi tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.